أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat habat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi setelah sekian lama dalam bincang-bincang santai dengan Pak Dr. Insan Agung Druha. Selamat pagi, Dok. Pagi. Assalamualaikum, gimana sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Jadi rekan-rekan sahabat habas yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak kekurangan satu apapun ya, pagi hari dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati sementara, bisa menghirup udara yang luar biasa segar ya, Dok. Ya, alhamdulillah. Cerah hari ini. Hari ini sangat cerah di garden yang Hotel Sheraton Bandung ya, tempatnya enak dan tidak banyak juga kebisingan di sini karena memang agak posisi di belakang, Dok, jadi bisa kita sekalian diskusi, bincang-bincang. Kemudian tak lupa juga kita salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabiin dan orang-orang istiqomah sampai akhir zaman. Dok, gimana Dok? Kabar udah sering bolak-balik Solo Bandung sekarang, Dok? Alhamdulillah. Ya, walaupun sering bolak-balik tapi alhamdulillah masih fit, masih kuat ya? Menjalani perjalanan jarak jauh bolak-balik. Luar biasa. Jadi ini vitalitasnya harus tetap dijaga, Dok, ya? Betul. Karena memang kan walaupun sekarang sudah lebih cepat gitu ya dari Solo ke Bandung, tapi tetap harus menjaga vitalitas juga karena di jalan perjalanan mungkin 5 sampai 6 jam ada. Iya, 6 kalau mau nyantai 7 jam. Ya, tapi kalau mau cepat ya 6 jam sudah nyampe. Nah, ini sama juga, Dok, ketika saya kemarin juga banyak aktivitas. Tentunya memang yang saya rasakan dan juga mungkin teman-teman sahabat-sahabat saya juga rasakan bahwa pandemik ini sudah mulai mereda dan aktivitas sendiri sudah mulai banyak bergerak kembali. Ya, saya juga baru kembali dari Solo kemarin, dari Ungaran, Solo ke Cirebon. Aktivitas sudah alhamdulillah normal, sudah berangsur-angsur normal. Dan kelihatan juga orang-orang ini sudah mulai berani, Dok, untuk beraktivitas kembali gitu ya. Nah, tentunya ada pesan dulu, Dok, kira-kira bagi teman-teman yang memang setelah sekian lama pandemi gitu ya di rumah, terus kemudian dia memang tetap harus beraktivitas pada akhirnya gitu ya. Nah, ada pesan untuk menjaga vitalitas selain daripada prokes yang tentunya harus kita jalankan dengan sesuai anjuran pemerintah, gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan singkat dulu sebagai pembuka dari Pak Dokter. Ya, baik sahabat-sahabat, alhamdulillah kondisi sekarang ini semakin membaik, di mana kasus menurun, kasus COVID ini menurun, kemudian juga angka penambahan kasus juga tidak sebagaimana beberapa bulan yang lalu seperti di bulan Juli atau Agustus kemarin luar biasa tingginya. Dan sekarang ini punya kecenderungan untuk terus menurun, tapi juga ini tentu saja sinyal agar jangan sampai kita lengah. Karena kadang-kadang karena kita merasa ini sudah kondisi membaik, terus kemudian kita menurunkan standar, ini akhirnya lengah. Walaupun memang boleh saja menurunkan standar prokes itu karena memang situasinya sudah baik, tetapi kalau lengah itu jangan, karena apapun itu potensi untuk kemudian terjadi kembali gitu ya. Naudzubillah min dzalik, tentu saja ya, sebagaimana kasus kemarin di bulan Juli atau Agustus ini punya potensi untuk bisa terjadi lagi. Nah, tapi mudah-mudahan tentu saja dengan beberapa tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti vaksinasi, ya, kemudian juga edukasi yang saat ini juga kepedulian seperti tetap prokes ini masih tetap dilakukan di publik. Walaupun sekarang ini kerumunan dan sebagainya itu sudah mulai terbentuk, tetapi dengan tetap menjaga kewaspadaan dan memakai prokes ini kasus juga setidaknya tidak nambah sebagaimana bulan-bulan yang lalu gitu. Suplemen apa, Dok, kira-kira yang paling cocok lah kita keluar nih setiap hari, keluar untuk tetap menjaga keamanan, vitalitas segala macam? Suplemen?
Suplemen tentu saja kita bisa memanfaatkan zat-zat yang entah itu nutrisi, vitamin atau yang bisa kita manfaatkan agar infeksi ini tidak menyerang kita karena imunitas kita bagus, atau komponen-komponen yang bisa menghambat virus ini tidak menginfeksi kita. Yang jadi perhatian utama kita. Dan tentu saja kalau kita sebagai muslim ya bisa menggunakan suplemen-suplemen yang kita sebut sebagai tibun nabawi sebagai rujukan untuk kita gunakan sehari-hari. Gitu. Lagi-lagi habatus sauda dan madu, Dok, ya? Betul. Saya sendiri juga udah menggunakan habatus sauda itu sudah menjadi hari-hari juga, Dok. Betul. Sudah jadi pengguna lah, gitu, dan pengedar, Dok. Wah. Ya, sebetulnya agak seru juga, Dok, kalau kita diskusi tentang tibun nabawi. Nah, kebetulan ini ada Ustadz Umar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, lagi ngobrol-ngobrol ini, Ustaz. Gimana, Ustaz? Sehat, Ustaz? Sehat. Kelihatan ini segar banget. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Segar terus ya, Ustaz? Alhamdulillah. Fit terus. Antum kan? Masya Allah. Kan kita sesuai dengan temennya. Masya Allah. Marwalatini Khalili. Masya Allah. Antum tahu no, Masya Allah aja. Iya, emang nggak tahu, Ustaz. Emang nggak tahu, Ustaz. Itu berdasarkan agama temennya. Ah, Masya Allah. Saya nanti kebawa yang ini ya. Anak ke bawah antum. Oh, Antum mau berapa sih, Pak Faisal? saya 40 jalan 45. Nanti 4. Tapi kelihatan lebih muda itu. Ah, Masya Allah. Kayak 44 antum. Iya. Beda setahun. 44,5. Masya Allah. Pak dokter. Saya 47, Ustaz. 47. Iya. Sama kayak 46,5 dokternya. Pak dokter ini putra-putrinya udah hampir mau 12 ya, Pak dokter ya? Insya Allah. Insya Allah. Saya mau 7 ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bugar terus begini, kita lagi ngobrol tibun nabawi, Ustaz. Iya. Jadi memang alhamdulillah umur sudah 40-an, udah 47. 47 dokter masih bolak-balik Solo Bandung, Ustaz. Kita diskusi tibun nabawi ini. Dan sebentar lagi akan mencium bau anak yang baru lahir. Yang baru lahir. Jadi memang luar biasa juga. Saya tadi tanya kira-kira tips-tipsnya apa nih, rahasianya gitu kan. Nah, beliau diskusi tentang tibun nabawi, Ustaz. Hari-hari diminum, terus kemudian menjaga kebugaran tubuh, menjadi ceria selalu, tidak stres gitu misalnya, Ustaz. Nah, seperti itu kira-kira gimana, Ustaz? Ya, saya izin dulu Pak Dokter. Silakan, Ustaz. Jadi yang pertama yang kita harus paham, Islam itu kan bukan sekedar agama dan dogma, tapi Islam itu adalah way of life. Yaitu ya petunjuk dalam kehidupan kita adalah Islam. Salah besar kalau Islam itu diartikan hanya mengatur sholat, mengatur puasa, tetapi tidak ada seluruh lini pada kehidupan kecuali diatur dalam Islam. Kalau boleh kita ibaratkan kehidupan ini kayak rumah, tidak ada satupun ruangan pada rumah itu kecuali semuanya telah dijajahi oleh Islam dan telah diberikan petunjuk, ini kamar apa, ini kamar apa, ini ruangan apa. Makanya Rasulullah sampai menyampaikan taraktukum ala masalil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di ila halikun. Tahu artinya Pak Faisal? Silakan saya beri Ustaz yang Masya Allah. Artinya adalah Rasulullah menyampaikan, tidaklah kutinggalkan satu petunjuk yang sangat terang. Saking terangnya, kata Rasulullah, ibaratnya kalau kalian melewati waktu malam berpegang dengan petunjukku, kalian akan dapat di waktu malam terang. Saking terangnya ajaran yang kutinggalkan. Tidaklah seseorang lalu mencari petunjuk yang lainnya kecuali mereka pasti celaka. Nah, petunjuk di situ tuh kan disebutkan dalam bentuk umum, bukan hanya petunjuk ibadah, tapi petunjuk di dalam muamalah, berinteraksi, pengobatan, semuanya ada di dalam Islam. Bahkan tidaklah permasalahan dan segala problematika yang hari ini muncul, itu pun kalau diurutkan secara jujur, dikembalikan referensinya dan tidak diputus referensinya, pasti ada kaitannya dengan petunjuk yang ditinggalkan dari syariat Islam, dan itu pasti terjadi. Contoh kecil lah, masalah muamalah ya Pak Dokter, yang mungkin Pak Dokter lebih tahu. Banyak negara yang hari ini mereka mengalami defisit yang luar biasa karena tekanan hutang riba. Ya kan, Yunani hampir ambruk gara-gara masalah hutang riba. Hari ini pun kita juga mendapati banyak negara yang sudah mulai kebingungan bagaimana mereka mengelola mekanisme logistik dan masalah ribanya, karena memang disitulah kita paham kenapa Allah itu melarang keras riba, karena pada dasarnya riba itu tidak pernah memberikan kemapanan.
Tetapi riba itu justru merusak sendi-sendi kehidupan dan kebaikan. Kalau tidak dirasakan hari ini, besok, kalau tidak besok, pekan depan, kalau tidak pekan depan, mungkin 10-20 tahun pasti akan dirasakan. Dan itu yang kita jumpai, itu baru masalah muamalah. Ternyata kita mendapati konsep syar'i yang ditawarkan Islam ternyata jauh lebih menyelamatkan dan menenangkan dan menyenangkan. Jadi menenangkan dan menyenangkan bagi setiap orang daripada konsep riba. Makanya hari ini banyak masalah kan di apa ini, ada sebuah fenomena sosial hari ini, kasus-kasus pinjol. Ya, pinjaman online Ustaz ya. Kan pinjamnya berapa, bayarnya berapa, dan akhirnya ternyata apa? Satu persatu orang menjadi korban. Sebenarnya kan Masya Allah kalau kita kembalikan kepada Islam kan sudah selesai. Kalau kita sudah mau menerima konsep Islam, tidak ada masalah semacam itu. Nah itulah bagaimana kita akhirnya paham. Tidak ada satu problematika yang terjadi pada kehidupan kecuali kalau dibedah akarnya itu selalu ada petunjuk yang ditinggalkan. Nanti yang kita harus paham. Maka sama sebagaimana Islam itu tidak hanya mengatur ekonomi baik makro ataupun mikro, Islam itu juga mengatur pengobatan. Karena Islam juga menjelaskan di dalam salah satu ayatnya fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit maka Allah yang menyembuhkan. Berarti diutusnya Nabi itu salah satunya menerangkan perkara obat apa saja yang Allah syariatkan menjadi obat bagi umatnya. Makanya Rasulullah juga sudah mengisyaratkan dengan bahasa verbal. Ma anzalallahu da ila anzalallahu fihi syifa. Allah itu kalau menurunkan penyakit pasti Allah turunkan. Masya Allah. Itu kan hadisnya satu, sederhana hadisnya cuma satu garis. Tapi kalau kita bedah di situ ada makna yang sangat banyak. Berarti penyakit itu bagian dari ketentuan Allah. Tapi ketentuan ini beriringan dengan ketentuan syariatnya Allah, yaitu obat. Jadi Allah itu kalau menurunkan penyakit di situ ada obatnya. Di situ kemudian kita akhirnya mendapati itulah rahmatnya Allah. Allah itu tidak mungkin memberikan obat, memberikan penyakit tanpa Allah memberikan kepada kita obatnya. Nah, kalau kita belum menemukan obatnya, yang salah bukan Allah, tapi kita sendiri yang mungkin kepintaran kita belum sampai keimanan. Bukan saya nggak nyampe Pak Ifazal. Kepintaran itu kalau tidak diiringi dengan keimanan, proses untuk mencapai tujuan itu lama. Masya Allah. Makanya kalau saya mikir kalau para dokter semuanya sudah paham Islam benar, mungkin apa yang mereka capai lebih cepat. Karena apa? Iman itu selalu menjadikan perjalanan lebih cepat dan lebih ringkas. Makanya Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami, nah, fina, kalau para ulama itu menjelaskan, ya iman, ya kepintaran, usaha, ikhtiar, pengorbanan, perjuangan, itu semuanya kata-kata fina di jalan kami. Baru kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah kan. Makanya beberapa tahun terakhir ini kan Pak Dokter ya, ketika geliat para dokter sudah mulai ngaji, keluarlah Tibun Nabawi hari ini kan, kemudian pengobatan-pengobatan sudah mulai muncul. Dan itu kapan? Ketika para dokter sudah banyak yang mengaji. Yang mana kalau ini dilakukan mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin kemajuan kedokteran hari ini luar biasa. Karena apa? Kepintaran kalau diiringi dengan keimanan itu pasti jauhnya efeknya itu lebih berbeda daripada cuma pintar. Contohnya Pak Dokter, secara medis beliau menyelesaikan fakultas kedokteran. Tapi ketika beliau belajar, beliau akhirnya tahu tentang habatus sauda. Beliau tahu tentang banyak pengobatan, bekam dan lain sebagainya kan. Dan itu yang menjadi sebuah hikmah ketika kepintaran diiringi dengan sebuah keimanan. Nah, kembali kepada pengobatan. Berarti kita tahu dari hadis Rasulullah tadi, setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Jadi nggak mungkin ada penyakit nggak ada obatnya, itu nggak mungkin. Yang kemudian kita juga harus pahami, tidak ada pengobatan dari sesuatu yang haram, kata Rasulullah kan begitu. Jadi pengobatan itu ada, semuanya ada. Tetapi dari yang halal. Nah, kalau belum menemukan, yang salah bukan perkataan hadis. Yang salah itu kita ketika kita belum mampu menemukan perkara itu. Makanya tugas kita itu kan untuk menjadi orang yang menemukan berbagai macam kebaikan dalam hidup kita. Makanya kalau kita kembalikan secara sederhana, kemarin saya ngobrol di satu kajian ya Pak Dokter ya, pengobatan Islam itu intinya ada 3. Ada output, ada input, kemudian ada sistematik atau ada keimanan, ya kan? Keimanan itu artinya gini, kita ini kan kalau berobat itu kalau ini pikir membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Contoh nyata ya Pak Faisal, kemarin saya sampaikan bola, kakak saya itu pernah muntah-muntah. Dibawa ke klinik 24 jam masih muntah-muntah. Lalu dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu dengan izin Allah tertidur, pulas. Masya Allah. Bangun paginya muntahnya sudah hilang.
Ya kan? Kemudian ada salah satu pengalaman seorang ustadz teman saya, sahabat saya, beliau perjalanan umroh, ada salah satu jamaahnya sakit perut luar biasa, sudah di atas pesawat, nggak bisa turun, nggak bisa balik kan, sudah diterapi, tapi beliau mengatakan harus diimaninya, harus yakin, ya ustadz, terus dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, istirahat, kemudian sampai perjalanan ke Jeddah, nggak ada masalah. Dan itu memang pernah dicontohkan oleh Itu dicontohkan Rasulullah. Bahkan ada salah satu pengobatan dalam riwayat Muslim itu, kalau kita sakit ya, kita ludahin dengan air ludah, kita usapkan ke tanah, yang menempel di tanah itu kita usapkan ke bagian tubuh yang sakit. Sembari kita membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqaimuna bi'idni rabbina, dengan tanah bumi kami menyembuhkan sebagian penyakit dari kami dengan izin Allah. Misalkan sini, nah, sini. Kalau luka basah itu kata para ulama di sekitarnya. Itu kan termasuk salah satu pengobatan keimanan. Kan harus yakin. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menerangkan keutamaan Al-Fatihah, beliau itu berdasarkan berdasarkan pengalaman pribadi. Beliau pernah sakit ketika ke Madinah atau Mekah, saya lupa. Terus dia terapi dengan surat Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak beriman, mungkin tidak akan merelet antara zikir dengan pengobatan. Orang beriman itu kan, iman kan fungsinya menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Dengan terapi surat Al-Fatihah, beliau sembuh dengan izin Allah. Makanya ada zikir-zikir yang sifat fungsinya untuk menyembuhkan. Itu yang keimanan. Ada yang namanya output. Output itu bekam, fasdu. Itu kan output, mengeluarkan darah kotor. Ada yang namanya detox. Ada kemudian input. Input itu ya salah satunya ya herbal-herbal yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Ada talbinah, ada madu, dan kemudian ada habatus sauda. Nah, saya yakin kandungan habatus sauda yang hari ini bisa dieksplor itu mungkin masih sepersekian persennya ya dari kegunaan dan khasiatnya sejatinya kan. Karena ternyata ketika dipanaskan dengan panas segini hasilnya begini. Kalau dipanaskan segini, itu kan ternyata luar biasa batu sauda, walaupun cuma jintan hitam, tapi di dalamnya ilmunya banyak, betul nggak Pak? Betul. Belum lagi sekarang ada teknologi isolasi dok, timoquinon ya, yang saya dengar dari teman-teman farmasi ini sedang, Soalnya kan belum minyaknya, belum kemudian ininya, teknik bagaimana dia dipisahkan, itu saya yakin hari ini yang bisa diungkap hari ini belum mewakili keseluruhan ya betul Pak Dokter. Karena memang Rasulullah sudah jelas mengatakan al-habbatu sauda daun min kulli dain, dawaun min kulli dain, bahwasanya habbatu sauda itu memang obat dari segala macam penyakit illa al-haram. Sebagian riwayat mengatakan kecuali adalah tua dan renta. Kalau Ustadz dari kapan Ustadz kenal dengan Tibun Nabawi ini? Orang tua Ustadz mungkin dari kecil apakah sudah? Kalau orang tua saya qadarullah, karena kami belum, kan dulu dakwah belum semenggeliat ini. Ya orang tua saya seorang ustadz tapi memang belum mengenal habatus sauda. Tapi mungkin madu mungkin Ustadz ya, zaitun mungkin ya. Madu sudah, tapi sudah mulai mengenal tuh ketika di pondok Pak Faisal. Di pondok habatus sauda sudah banyak ini yang memproduksi gitu ya. Lalu kemudian madu dan lain sebagainya. Nah inilah salah satu hal yang menurut kita sebagai orang yang beriman dan penuntut ilmu hari ini yang kurang itu adalah memperhatikan apa yang menjadi input untuk tubuh kita, sehingga akhirnya ketika input ini diremehkan ya akhirnya berbagai macam masalah mulai timbul pada diri kita, selain dari pola pikir ya Pak Dokter ya, karena pola pikir itu penting sekali. Makanya Islam kan menjaga jangan berprasangka kecuali yang maafkan. Betul. Karena berprasangka baik itu selalu pusatnya ada pola prasangka. Betul, pola pikir ya. Iya. Makanya Masya Allah, karena itulah yang akhirnya menjadikan saya melihat bahwasanya habatus sauda ini merupakan salah satu produk yang harus dipasarkan kepada masyarakat. Sebenarnya habatus sauda itu bukan hanya seorang mukmin pasarnya, karena habatus sauda itu memang diperuntukkan bagi seluruh manusia. Kan Rasulullah tidak mengatakan habatus sauda obat dari penyakit untuk orang-orang muslim kan? Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin. Yang dimaksudkan rahmatan lil alamin salah satunya kayak gini. Pengobatan Rasulullah itu kayak kami itu sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam sebenarnya, tapi pengobatan untuk seluruh manusia. Tapi kalau untuk orang muslim sendiri, kalau misalnya misalnya dia sudah mulai minum, diniatkan menjalankan sunnah, maka ada nilai. Ya,
nilai kan ada dua kan. Kalau dia niatkan minimal 2, niatnya adalah karena sunnah dan mendapatkan sehat, kan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan, itulah kemuliaan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Lah cuma masalahnya, mungkin Pak Dokter lebih tahu, persentase hari ini kaum muslimin yang memahami tentang Habbatus Sauda itu masih sangat kecil sekali persentasenya. Kalau boleh saya sampaikan itu, ringnya itu masih ring terbatas. Kalau boleh dibilang ring satunya, orang yang sudah ngaji, yang mungkin berjenggot kayak Pak Faisal gitu. Masya Allah. Tempelan ya, Ustaz? Terus cabut lagi. Nah itu biasanya paham Habbatus Sauda. Tapi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin masih belum banyak mengaji, jarang datang ke masjid, mungkin mengenal kata Habbatus Sauda masih terasa asing sekali. Iya. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah banyak dibantu karena perusahaan-perusahaan besar mereka sudah mulai produk bakso gitu kan, sudah mulai memperhatikan Habbatus Sauda. Jadi sosialisasinya sekarang ini. Makanya kalau perusahaan besar kan yang tujuan mereka itu kan profit. Betul. Ya, kalau kita orang mukmin kan bukan profit. Betul, Ustaz. Tapi di situ ada syiar, di situ ada kesehatan, di situ ada niat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah itulah yang menjadikan saya akhirnya dengan bismillah menjadi bagian dari ownership-nya Habbat String. Masya Allah. Sama dengan Pak Dokter, sama dengan Pak Faisal. Kenapa saya memilih produk ini? Pertama, saya kalau berbisnis itu ingin terjaga marwah dakwah. Yang kedua, karena di sini ada sebuah nilai syiar yang kita peroleh. Kita memberikan minuman yang sehat, kita edukasi. Jadi yang namanya pendidikan agama itu kan bukan hanya narasi tentang masalah ibadah, tapi bagaimana merealisasikan kehidupan kita betul-betul sesuai dengan nilai kebaikan. Itu kan salah satunya ya, kita bukan hanya merubah hijrah ketika meninggalkan riba, bahkan cara minum kita, cara makan kita kan harus kita rubah. Ini kita konsumsi. Nah, gitu. Ya. Makanya saya teringat ada salah satu seorang ustadz yang paham dunia medis. Beliau menyampaikan bahwasanya di dalam Habbatus Sauda itu ada sebuah kandungan pregnenolon ya, di mana itu merupakan salah satu hormon paling dasar yang bisa menjadi bagian seluruh hormon di dalam tubuh. Gitu ya Pak Dokter ya? Iya, betul. Pregnenolon merupakan bahan dasar yang nantinya akan mensupport seluruh hormon di tubuh kita. Sehingga ketika ada penyakit, mestinya kan ada perubahan hormon yang bekerja di situ. Nah, pregnenolon ini nanti akan membackup kekurangannya. Berarti memang betul yang dikatakan beliau ya. Memang kata Rasulullah itu adalah bahwasanya Habbatus Sauda itu obat dari segala penyakit. Makanya karena kita juga tahu ya Pak Faisal ya, hari ini kan ya kesehatan itu kan dikuasai sama kalangan materialisme ya, kapitalisme, yang semuanya itu bukan, sekarang itu sakit itu justru menjadi komoditi, itu kan menyedihkan. Harusnya itu kan rumah sakit itu bukan komoditi, tetapi unsurnya adalah unsur sosial. Tapi itulah kenyataan yang pahit yang harus diterima masyarakat Indonesia, dan kita dipaksa untuk itu. Makanya karena kita mendapati bahwasanya penyakit hari ini menjadi komoditi, setidaknya dengan kita memberikan produk yang sehat di antara produk yang tidak sehat, maka kita bisa memberikan syiar, kita bisa memberikan kesehatan, kita juga bisa memberikan kehidupan sehat ala Rasulullah gitu. Bahkan yang membuat saya kagum dulu adalah bahkan banyak orang-orang non-muslim sekalipun ketika minum Habbat String lalu diberitahu tentang Habbatus Sauda, mereka itu kaget, sekaligus kaget juga sekaligus mereka merasakan ternyata enak ya ketika dimix dengan berbagai macam bahan yang lainnya. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita akhirnya yakin di Habbat String kita produksi barang-barang, kita berikan kepada umat. Saya tuh masih ingat sekali omongannya Pak Faisal, Pak Dokter. Beliau punya teman gitu ketika mengatakan saya jualan produk gak sehat aja bisa miliaran gitu ya. Padahal dia sendiri pun produknya jelas tidak sehat gitu. Saya teringat sekali ownernya perusahaan rokok yang diwawancarai diwawancarai wartawan dari luar negeri yang terkenal itu, ketika dia ditanya apakah Bapak merokok, saya tidak merokok. Padahal dia adalah pemilik perusahaan rokok, produsennya, tapi dia nggak merokok. Itu pun produknya bisa diterima. Padahal produsennya tidak yakin dengan produk itu sendiri ketika tidak membawa kesehatan. Loh, masa kita memiliki Habbat String, kita yakin kesehatannya dan kita yakin manfaatnya, kenapa kita tidak kemudian yakin dengan produk kita bahwasanya
bukan hanya semata-mata kita berjualan, tapi di sini ada sebuah nilai untuk mensyiarkan dan memberikan pengobatan supaya masyarakat lebih sehat. Nah, minimal dengan orang itu minum Habatus Drink, mereka akhirnya paham tentang Habatus Sauda, mungkin belajarnya dari Habatus Drink dulu, lalu akhirnya satu waktu dia akan meningkat grade-nya, saya pengen minum Habatus Sauda. Makanya kan kita juga menyediakan Habatus Saudanya juga, menyediakan madunya, sehingga kehidupan itu kalau sudah sunnah maka mampu diminimalisir, kita tidak menjadi korban dari sebuah usaha bisnis masalah kesehatan yang hari ini masalah kesehatan itu menjadi komoditi yang sangat empuk dan kasihan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan memang kebiasaan orang Indonesia ya, saat pagi minum kopi atau teh, sore, siang gitu ya, minum teh atau kopi, minum sesuatu yang menyegarkan dan mungkin kue atau segala macam. Maka sebetulnya dengan adanya Habatus Drink ini ya mungkin kita memiliki sensasi yang sama, sensasi minum yang enak, menyegarkan, karena memang Habatus Drink ini pun kalau dijadikan dingin pun juga memiliki sensasi yang luar biasa juga. Ini menarik Pak Faisal tadi yang disampaikan Ustadz tentang Habatus Sauda. Jadi saya teringat nasihat Ustadz kemarin yang bilang bahwasanya satu kebaikan itu harus diteruskan menjadi kebenaran. Kan? Artinya sebenarnya Habatus Sauda itu secara historis itu justru bukan berasal dari kalangan umat Islam. Karena penggunaan secara historis itu di zaman Mesir kuno, bahkan Fir'aun itu pun dikubur, dibalsem muminya itu dengan minyak Habatus Sauda. Dan kedokteran Mesir kuno bahkan juga tercatat di Yunani kuno. Mereka namakan, kalau orang Mesir itu nyebut Habatus Sauda dengan tintir namanya. Kalau orang di Yunani kuno itu menyebutnya dengan melation. Nah, jadi penamaan itu sudah dari sejak 2000 tahun sebelum Masehi mereka menggunakan itu dan mencatat khasiatnya di literatur manuskrip mereka. Masya Allah, itu ada literaturnya loh? Literaturnya ada, sehingga sebenarnya ini kan sudah merupakan kebaikan yang kemudian menjadi distempel dengan sabda Rasulullah menjadi sebuah kebenaran. Karena ada unsur Rasulullah SAW itu kemudian menjadikan ini sebagai perintah yang harusnya dikonsumsi gitu, oleh anjuran beliau. Jadi saya jadi teringat kemarin Ustadz bilang bahwasanya ini ada kebaikan, kemudian kita harus tingkatkan ini menjadi kebenaran gitu. Karena sebelumnya ini sudah baik dulu secara komponen gitu. Kalau banyak yang tanya, dok minum Habatus Sauda tiap hari, berarti kan ini kan konsepnya bisa diminum pagi, siang maupun sore. Iya. Banyak dengan bermacam kesempatan gitu ya. Itu nggak ada masalah ya, artinya nggak ada masalah. Jadi Habatus Sauda itu dalam dosis rendah itu bisa menjadi nutrisi. Oke. Jadi komponen-komponennya itu menutrisi yang kemudian membantu metabolisme. Tapi dalam dosis tertentu, misalnya untuk pengobatan atau terapi, maka dia memerlukan komponen-komponen zat yang sebagai terapi itu dalam dosis yang lebih tinggi. Satu contoh misalnya tadi kita sempat bicara tentang isolat. Ada zat namanya timoquinone. Kalau itu diisolasi, tiap 500 mg-nya itu bisa jadi obat kanker. Yang itu bisa mengobati puluhan macam kanker dan itu sudah diriset secara riset ilmiah. Apa itu kalau Habatus Saudanya? Timoquinone itu komponen zat aktif ya? Zat aktif dari Habatus Sauda, Ustadz. Dan itu sebenarnya teknologi isolat itu semuanya punya, dan di luar justru orang-orang barat Sauda ada. Di Habatus Sauda, timoquinone itu justru malah merupakan komponen utama yang dia memiliki banyak khasiat, Ustadz. Seperti itu sama dengan Habatus Sauda yang kita jumpai di pasaran, enggak? Beda ya? Sama. Jadi misalnya gini, Ustadz, jeruk misalnya. Jeruk kan ada vitamin C. Tapi juga ada komponen yang lain selain vitamin C, entah mineralnya, entah yang lainnya. Nah, kita ambil vitamin C-nya saja. Maka vitamin C itu kan bisa untuk misalnya ngatasin sariawan atau kemanfaatan yang lain sebagai imunitas. Nah, sama Habatus Sauda itu komponennya banyak. Zat aktifnya tercatat lebih dari 100 jenis zat aktif. Nah, salah satunya yang kemudian pernah diteliti dan khasiatnya luar biasa adalah namanya timoquinone. Nah, itu bisa untuk anti kanker, kemudian untuk asma. Ya, selain juga kalau untuk COVID itu ada komponen lain namanya alpha hederin, nikelimin misalnya itu. Jadi komponennya banyak dan memiliki masing-masingnya itu untuk penyakit ini, dan itu harus dengan dosis tertentu.
Saya agak lompat sedikit, tentunya nanti ini kan masih mengandung gula ya, masih mengandung gula, walaupun sedikit gula aren ya, dengan gula aren gitu ya. Tentunya nanti akan ada varian ya? Iya, varian untuk yang lebih familiar untuk ini ya, untuk lebih aman untuk penderita diabetes atau mungkin yang memang sudah punya healthy concern gitu ya, udah umur di atas 40, kadang yang terlalu manis, mungkin mengkhawatirkan dan sebagainya. Ya Ustadz ya, mungkin nanti. Ya insya Allah kita kan juga akan mengadakan varian-varian baru supaya lebih ramah kepada setiap customer. Gitu. Ya. Produk itu kan harus ramah kepada setiap customer. Ketika customer juga memiliki genetik yang berbeda-beda, betul nggak Kak? Jadi kan orang itu imun tubuhnya, genetiknya kan beda-beda. Betul. Ada yang mudah untuk sensitif terhadap gula gitu. Dan kita menjadi produk yang bisa menutupi semua kebutuhan para customer dari berbagai macam karakter genetik mereka gitu. Makanya nanti ada variannya low sugar, kemudian ada varian zero sugar juga ada ya nanti. Free sugar. Insya Allah. Tapi yang kalau saya sih selain itu juga yang paling saya harapkan tuh ini Pak Faisal dan Pak Dokter. Saya tuh pengen mengharapkan varian yang siap minum. Oh, ready to drink ya? Ready to drinknya itu, masya Allah itu kalau benar-benar sudah ada, jadi sangat memudahkan customer itu. Yeah. Bahkan nanti kalau bisa, masya Allah ya, misalkan sebelum Ramadan kita supply itu orang-orang yang berbuka puasa kan. Yeah. Mereka kalau berbuka puasa, salah satunya yang kita siapkan kan supaya habatus sauda bisa ada di dalam perut mereka kan. Iya. Saya memang ada target-target khusus Ustadz kalau untuk habat sering dalam waktu 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Yang pertama itu edukasi umat yang paling penting. Itu yang selalu kita kedepankan, bahwasanya umat ini harus tahu betul bahwasanya habatus sauda itu produk yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan habatus sauda sebagaimana Rasulullah mengajarkan sholat. Itu yang pertama, edukasi ini penting. Edukasi yang kedua ya supaya akhirnya kita gaya minumnya itu kan berubah sedikit demi sedikit. Nah, saya masih teringat tuh perkataan seorang ustadz, banyak orang yang hari ini tuh hijrahnya itu baru meninggalkan tahun baru meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, pesta pora misalkan, ke klub gitu, tapi gaya makan dan minumnya belum sama sekali hijrah. Gaya makan dan minumnya itu ya gaya kehidupan orang-orang yang kafir sama Allah. Padahal salah satu karakternya orang kafir itu, nah ini yang membuat saya kadang merenung. Gaya kehidupannya orang kafir itu selalu disebutkan oleh Allah identik dengan makan. Identik dengan makan? Makan minum. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Selalu Allah menyampaikan itu, biarkan mereka makan, selalu identik dengan makan. Karena mereka itu memang ya memiliki kebiasaan untuk makan dan mendewa-dewakan masalah makanan dan minuman. Nah, kita kan tentunya dalam Islam kan tidak hanya mengumbar yang halal, tetapi kan thayyib. Yang thayyib. Makanya kan habat string ini berupaya bukan hanya halal, betul, tapi thayyib. Betul. Karena di dalamnya ada habatus saudanya. Minuman yang halal banyak. Bahkan yang bersoda pun halal kalau kita tinjauannya fikih. Tapi apakah thayyib atau tidak? Nah, itu kan level selanjutnya. Ya, makanya masya Allah, inilah saatnya kita juga kemudian memberikan sebuah kesadaran kepada umat kalau hijrah ya jangan hanya hijrah masalah gaya kehidupan, tapi termasuk makan dan minum itu ya termasuk yang kita harus hijrah kan gitu. Makanya saya dulu pernah ikut misalkan kayak jurus sehat Rasulullah kan, saya pernah ikut juga selama 1,5 bulan gitu. Ya itu merupakan salah satu konsekuensi yang kita lakukan. Nah, semoga hal-hal semacam ini yang kita bisa edukasi untuk diri kita dan kita bisa edukasi untuk umat, insya Allah. Jadi minuman habatus sauda itu bukan sekedar halal, tapi dia thayyib. Thayyibnya apa? Karena di dalamnya ada habatus sauda. Masya Allah. Nikmatnya tidak hilang, tapi kebaikannya akan terus datang. Ya. Tentunya ada visi ke depan nih, Ustaz, di mana di setiap rumah, di setiap kalau ada rak di dapur gitu, itu ada saset habat string di setiap rumah orang muslim. Bagaimana setiap rumah ada kopi. Ada kopi dan teh. Iya. Nah itu sebetulnya pasti harusnya ada minuman habatus sauda, habat string.
yang sekiranya kalau ada anggota keluarganya mereka belum terbiasa dan familiar minum habatus saudanya, mereka minum habat stringnya. Betul. Anak saya Ja'far aja, Pak Dokter, senang sekali dia sama habat string. Anak saya juga dengan juga senang juga tuh. Iya, terutama yang untuk yang dingin, ya kan? Oh, yang dingin ya. Jadi kan Masya Allah itu kan, ini cara kita mengedukasi pelan-pelan keluarga kita supaya mereka terbiasa dengan petunjuk Nabi, bukan hanya sholatnya, tapi gaya makan dan minumnya pun sebagaimana Rasulullah. Siap Ustaz, saya bersemangat sekali gitu. Tadi Ustaz sudah memaparkan bagaimana bagi kita umat Muslim sebetulnya ada nilai-nilai yang lebih ketika kita meminum gitu ya, minuman habatus sauda sering ini tidak cuman sekedar halal tapi juga thayyib, dan ada nilai ketika kita yakini bahwa ini adalah merupakan sunnah, tentunya memiliki nilai pahala ya, artinya memiliki nilai keimanan insyaallah. Nah, oleh karena itu saya pribadi memang menyarankan kepada teman-teman sahabat Dring ini untuk segera mencoba dan mungkin bergabung dengan keluarga Habat String gitu ya, mengenalkan kepada saudaranya, kepada teman-temannya gitu ya, bagaimana agar minuman-minuman yang diminum sehari-hari itu yang menggunakan Habat String, ya menggunakan Habat String, menggantikan atau mungkin tidak menggantikan Ustaz, tapi mungkin paling nggak menambah gitu. Jadi kalau emang ada yang sudah punya kebiasaan gitu ya, boleh ditambah dengan 1 saset, 2 saset satu hari gitu ya. Ya tentunya ini juga bisa menambah nutrisi seperti tadi yang Pak Dokter sampaikan, menambah nutrisi kita gitu, sambil pelan-pelan mungkin menjadi substitusi ya bagi teman-teman semua. Insya Allah begitu Ustadz sama Pak Dokter, terima kasih banyak. Ya saya berdoa kepada Allah semoga bagi yang pengen untuk bergabung menjadi partnernya Habat String gimana? Boleh nanti boleh menghubungi nomor yang ditampilkan nanti, bisa menghubungi untuk bisa menjadi komunitas reseller Habat String, karena memang nanti akan ada program-program yang sangat menarik dan tentunya bersama Ustadz nanti. Karena saya ngelihat ini produk Habat String ini belum banyak kompetitornya juga. Betul, selain di sini ada sebuah nilai syiar juga, maka kita tidak banyak kompetitor sebenarnya. Kalau kita pengen menjadi partner dan rekan customer di Habat String, karena beda dengan kopi kan kompetitornya banyak. Iya. Teh kan lebih banyak lagi. Kalau Habat String, habatus sauda, tapi minuman yang nikmat belum ada insya Allah. Kita insya Allah pionir pertamanya. Iya. Insya Allah. Jadi nanti menjadi reseller itu sensasinya bukan cuma minum, ya, tapi juga kebersamaan di keluarga Habat String nanti. Nanti kita akan sampaikan juga program-program apa yang akan menarik yang akan diberikan oleh reseller komunitas Habat String. Stay tune terus di YouTube kami ataupun di podcast kami ataupun di materi-materi yang lain. Nanti silakan menghubungi nomor yang tadi saya sampaikan, silakan menghubungi nomor yang tertera nanti bisa kemudian akan dijelaskan lebih lanjut mengenai program Habat String. Demikian kita tutup hari ini Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Dokter, terima kasih banyak. Tetap fit ya. Dan moga-moga Habat String berkantor di Jakarta. Masya Allah, insya Allah Ustaz. Jadi sekarang masih berkantor di Bandung. Betul. Kemang Pratama Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Saya dengar mau bikin kafe Habat String ya Ustaz. Insya Allah. Siap, insya Allah. Siap teman-teman, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.